banyak pengalaman unik yang nggak bisa didapetin di negara lain. Dari cara mereka bikin hiburan sampai tradisi kuno yang masih dipertahankan. Semua bisa jadi cerita perjalanan yang memorable banget. Nah, di video kali ini aku bakal share 5 pengalaman unik di Jepang yang menurut aku tuh wajib banget kalian coba. Biar liburan kalian tuh nggak cuma sekedar foto-foto di tempat wisata, tapi juga dapat feel hidup di Jepang. Jadi tonton video ini sampai habis. Oke, yang pertama adalah Maid Cafe di Akihabara. Kalau ngomongin pengalaman unik di Jepang, salah satu yang paling sering bikin orang-orang lain penasaran ini adalah Maid Cafe. Kalau kalian main ke Akihabara, Tokyo, pasti gampang banget nemu tempat ini. Dari luar tuh kelihatannya kayak kafe biasa, tapi begitu masuk, suasananya tuh langsung berubah total. Bayangin ya, kalian tuh masuk disambut sama waiters yang pakai kostum maid ala anime, lengkap dengan suara imutnya, ekspresi manis, dan panggilan spesial. Mereka bakal panggil kalian dengan sebutan Goshujin sama atau Kojo sama, artinya tuan dan nyonya. Rasanya tuh kayak tiba-tiba jadi karakter utama di sebuah dunia anime. Nah, di sini bukan cuma soal makan dan minum, konsepnya emang entertainment plus hospitality. Misalnya nih, kalau kalian mau pesen omelet rice, maidnya bakal langsung gambar sesuatu di atas omelet pakai saus tomat. Biasanya bentuknya kucing atau hati. Kadang mereka juga ngajak kalian ikutan chanmuchu kayak moe-moe-kyu sebelum makan. Biar katanya makanannya itu lebih kerasa enak. Jadi vibes-nya bukan sekedar restoran tapi lebih ke playful experience. Soal harga jujur aja emang lebih mahal dibandingkan cafe biasa ya. Biasanya tuh ada cover charge seperti sekitar 500 yen sampai 1000 yen untuk masuk. Terus minuman biasanya sekitar 700 sampai 1000 yen. Makanan mulai 1000 sampai 1500. Kalau kalian mau ambil paket tertentu, bisa dapat foto bareng maid-nya atau nonton mini live performance mereka. Jadi ya bukan sekedar makan, tapi kalian bayar untuk suasana dan pengalamannya. Nah, kalau ngomongin kelebihan, jelas ini salah satu yang unik yang cuma ada di Jepang. Apalagi buat kamu yang suka budaya pop Jepang yang penasaran sama dunia otaku, Maid Cafe ini kayak pintu masuk ke dunia lain. Ada interaksi langsung, ada show, ada vibes yang benar-benar nggak bisa kalian temui di tempat lain. Tapi ya tentu juga ada kekurangannya. Pertama, harganya jelas bukan budget friendly ya. Jadi jangan kaget kalau dompet kalian agak jebol. Kedua, nggak semua orang nyaman dengan konsep role play imut-imut begini. Ada yang merasa awkward, ada juga yang malah ketawa-ketawa sendiri. Terus juga biasanya kalian nggak boleh foto atau video seenaknya ya. Kalau mau dokumentasi harus beli paket foto dari resmi dari mereka. Tipsnya, kalau kalian pengen coba, datanglah ke cabang yang sudah terkenal, yaitu Home Cafe atau Maid Dreaming di Akihabara. Tempat-tempat ini lebih ramah turis, menunya juga ada bahasa Inggris, tapi terbiasa menghadapi pengunjung asing. Kalau bisa datang pas jam sepi biar nggak perlu antri panjang. Singkatnya, Maid Cafe ini bukan tentang rasa makanan. Meskipun makanannya oke-oke aja, tapi lebih ke pengalaman yang bener-bener khas Jepang. Oke, yang kedua adalah Manga Cafe atau Internet Cafe. Selanjutnya ada pengalaman unik yang sering dipakai para backpacker, yaitu manga cafe atau orang Jepang biasa menyebutnya manga kisah. Awalnya tempat ini memang cuma untuk baca komik, tapi sekarang banyak traveler yang menjadikan sebagai penginapan darurat murah atau sekedar tempat istirahat seharian. Begitu masuk, kalian bakal disambut ruang dengan ribuan manga, majalah komik dari lantai ke lantai. Ada bilik kecil, kursi, komputer, wifi, minuman gratis, bahkan shower. Kalau kalian lagi capek jalan atau kehabisan penginapan, tempat ini bisa jadi penyelamat kalian. Biasanya kalian tuh bisa pilih bilik pribadi kecil dengan kursi atau tatami mat, cocok buat tidur atau baca manga. Terus open space untuk kerja, browsing, atau main game online. Harganya juga relatif murah, sekitar 1.500 sampai 3.000 yen per malam kalau dipakai sebagai tempat menginap. Nah, beberapa tempat bahkan ada paket night pass yang bikin kalian bisa tidur dengan akses semua fasilitas sepuasnya. Selain hemat, Manga Cafe punya keuntungan lain, yaitu kalian bisa mencoba pengalaman living like lokal. Karena ini bukan hotel biasa, suasananya tuh unik banget, bisa baca manga sepuasnya, main game, atau streaming anime sebelum tidur. Tapi tentu ada kekurangannya, yaitu ruangannya sempit, privasinya terbatas, dan kalau weekend atau musim liburan biasanya tuh cepat penuh. Tips kalau kalian mau coba, pilih cabang yang populer di area Shinjuku, Ikebukuro, atau Ueno. Karena mereka biasanya punya fasilitas yang lengkap dan staff yang ramah turis. Bawa headset sendiri biar nyaman kalau mau nonton video atau dengerin musik. Jangan lupa bawa charger atau power bank karena kadang colokannya terbatas. Singkatnya, Manga Cafe bukan cuma tempat baca komik, tapi pengalaman unik yang menggabungkan hiburan, kenyamanan, dan penginapan murah sekaligus.
Ini bener-bener salah satu cara asik buat ngerasain sisi Jepang yang berbeda dari turis biasa. Oke, yang ketiga adalah menginap di kuil atau shukubu. Ngomongin soal penginapan unik di Jepang, ada salah satu pengalaman yang bener-bener beda dari yang lain, yaitu menginap di kuil shukubu atau Shukubo ya, bukan nama kuilnya Shukubo. Ini biasanya ada di daerah pegunungan seperti Koyasan yang terkenal dengan kuil-kuil Buddha kuno yang suasananya tuh tenang banget. Begitu masuk, suasananya tuh langsung beda. Kalian akan dapat ditempatkan di kamar tradisional dengan tatami dan futong tipis dan suasana hening khas kuil. Kadang di pagi hari kalian tuh bisa ikut doa pagi dengan para biksu, pengalaman yang bikin pikiran langsung rileks dan adem. Kalau beruntung, kalian juga bisa lihat ritual kuil yang biasanya nggak bisa diakses oleh turis biasa. Yang bikin pengalaman ini spesial bukan cuma tempat tidurnya, tapi juga makanan. Di Shukubo, makanannya biasanya sojing ryori, masakan vegetarian ala kuil yang disiapkan dengan prinsip mindfulness atau keseimbangan rasa. Setiap piringnya sederhana tapi penuh makna, bikin pengalaman menginap jadi lebih autentik. Harganya memang lebih mahal dibanding penginapan budget biasa. Biasanya tuh 8.000 sampai 12.000 per malam, tapi sudah termasuk makan dan pengalaman budaya yang lengkap. Jadi ini bukan sekedar tempat tidur, tapi juga kesempatan merasakan sisi spiritual Jepang yang jarang disentuh turis. Kelebihannya, pengalaman spiritual dan damai, bisa belajar budaya Jepang langsung dari kuil. Suasananya juga tenang dari keramaian kota. Kekurangannya agak mahal, aktivitas disiplin dan jam makan serta doa harus diikuti, jadi nggak fleksibel seperti hotel biasa. Tips kalau kalian mau coba, booking jauh-jauh hari, terutama di musim liburan atau peak season, karena Shukubo biasanya punya kamar terbatas. Siapkan diri untuk bangun pagi, ikut doa, nikmatin setiap ritual yang tenang. Jangan ragu untuk bertanya ke staf kuil, mereka biasanya ramah dan siap menjelaskan budaya lokal. Singkatnya, Shukubo memberikan pengalaman menginap yang gak cuma fisik tapi juga mental dan spiritual. Ini benar-benar jadi salah satu yang paling unik untuk merasakan Jepang secara autentik. Yang keempat adalah onsen public. Salah satu pengalaman yang paling santai dan unik di Jepang adalah onsen public. Bayangin habis jalan seharian keliling kota atau gunung, terus masuk kolam air panas alami dikelilingi pegunungan dan pemandangan kota. Rasanya tuh langsung lega, badan capek hilang, pikiran jadi rileks. Yang menarik, setiap onsen mengandung mineral berbeda tergantung daerahnya. Dan bahkan kadang di satu kota pun bisa punya beberapa onsen dengan mineral yang berbeda. Contohnya nih, Shibu Onsen di kota kecil Nagano ada 9 onsen berbeda di sepanjang jalan utama. Masing-masing kolam punya karakter mineral tersendiri yang dipercaya menyehatkan kulit, otot, dan bahkan relaksasi. Jadi kalau kalian punya eksplorasi, bisa hopping ke beberapa onsen yang merasakan efek mineral yang unik di setiap kolamnya. Onsen publik beda sama pemandian hotel biasa ya, karena harus gak berpakaian sama sekali. Awalnya memang agak awkward, tapi begitu nyemplung, begitu masuk, kalian tuh bakal langsung ngerasain tenang. Biasanya ada beberapa kolam air panas biasa, kolam outdoor dengan pemandangan pegunungan, atau kolam khusus mineral yang dipercaya menyehatkan. Harga masuknya itu cukup terjangkau, sekitar 500 sampai 1000 yen di kota. Bisa lebih mahal di resort terkenal. Banyak onsen juga punya fasilitas shower, locker, dan area istirahat. Catatan penting ya, patuhi etika yang berlaku supaya pengalaman tetap nyaman. Mandi dulu sebelum masuk kolam, jangan bawa handuk ke dalam air, cek larangan tato karena beberapa onsen menolak tamu bertato. Dan jangan lupa cek video kita juga yang khusus bahas tata cara masuk onsen sebelum coba langsung ya, supaya kalian tuh paham aturan dan etika berlaku. Dengan begitu pengalaman kalian bakal tetap menyenangkan dan aman. Kelebihannya rileks, menyehatkan, setiap kolam unik karena berbeda mineralnya, pengalaman budaya langsung. Terus kekurangannya harus gak berpakaian, aturan ketat soal kebersihan dan tato. Awalnya bisa bikin awkward, tapi kalau buat yang belum terbiasa lama-lama pasti oke dan aman, gak apa-apa. Singkatnya, onsen publik bukan sekedar mandi air panas, tapi pengalaman budaya yang bikin kalian rileks, dan juga kalian akan mendapatkan karakter mineral berbeda di setiap kolam yang bikin setiap kunjungannya spesial. Oke, pengalaman yang kelima dan terakhir adalah kaiten sushi atau edan tachinomi izakaya. Selain pengalaman menginap dan onsen, kuliner Jepang itu wajib dicoba karena bisa jadi pengalaman yang interaktif dan unik. Kalau kaiten sushi, kalian pasti sudah familiar banget karena konsep sushi yang jalan itu loh, yang berjalan-jalan itu, yang ada di Indonesia juga ada, tapi di Jepang atmosfernya tuh beda banget. Jadi conveyor beltnya panjang, ada lampu neon yang bergerak, musik yang energik, dan sushi yang lewat dengan kecepatan yang bikin kalian tuh penasaran. Kadang ada piring spesial yang nyala lampunya,
bikin kalian tuh ngerasa kayak ikut main game show di tiap makanan. Ada sushi langka atau seasonal yang cuma lewat di beberapa jam tertentu. Jadi kalau keburu telat ya siap-siap gigit jari deh. Nah, selain sushi, beberapa kaiteng sushi yang punya menu hot dish seperti ramen mini, tempura, atau dessert manis, harganya tetap ramah di kantong dari 100 sampai 300 yen per piring, dan sistem bayarnya biasanya cuma pakai mesin otomatis atau dihitung piring saat keluar. Jadi selain makan, kalian juga bisa belajar cara lokal menikmati makanan yang cepat tapi tetap seru. Nah, kalau kalian pengen pengalaman yang lebih santai tapi tetap beda, cobain Tachinomiya Izakaya. Nah, ini apa sih? Jadi ini tuh izakaya yang kalian tuh makannya sambil berdiri. Di sini orang Jepang makan sambil berdiri, minum sake atau bir, dan ngobrol santai dengan teman atau orang sekitar. Suasananya ramai, hangat, dan kadang bikin kalian ikut nimbrung ngobrol sama orang lokal. Harganya lebih murah dari izakaya biasa, cocok buat traveler hemat. Menu yang ditawarkan biasanya small plate atau yang kecil-kecil gitu, mulai dari yakitori, odeng, terus juga hingga aneka cemilan ringan. Kadang ada juga edisi musiman atau lokal yang bikin pengalaman makin unik, yang seru. Di beberapa Tachinomiya Izakaya, kalian tuh bisa lihat interaksi orang Jepang, cara mereka pesen, saling ngobrol, sampai tos bersama kayak kampai minumannya itu. Nah, rasanya beda banget dari restoran biasa. Bisa jadi pengalaman budaya Jepang yang autentik. Tipsnya, biar pengalaman kalian makin maksimal, jangan takut berdiri atau makan sendiri. Banyak traveler yang nyaman kok sendirian. Perhatikan etika lokal, misal cara pesan minuman, bayar, atau menyapa staff. Bawa uang pas atau kartu IC yang sudah diterima, supaya nggak ribet waktu bayar. Santai saja, nikmatin suasana, jangan lupa coba beberapa menu lokal yang unik. Singkatnya, kaiten sushi dan Tachinomiya Izakaya bukan cuma soal makan, tapi juga budaya interaksi yang seru, hemat, berbeda dari restoran biasa, dan pengalaman ini bakal jadi cerita unik yang bikin kalian ingat lama setelah pulang dari Jepang. Jadi itu dia 5 pengalaman unik di Jepang menurut aku yang wajib dicoba, mulai dari maid cafe imut dan playful, manga cafe yang seru sekaligus hemat, menginap di kuil yang damai, onsen publik yang bikin relax, sampai pengalaman kuliner interaktif di kaiteng sushi sama Tachinomiya Izakaya. Kalau kalian punya pengalaman unik lainnya di Jepang atau pernah coba hal seru yang belum aku sebutin, share dong di kolom komentar. Nanti biar kita bisa saling share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye bye.